Password kayak jaringan. Oh. Pak Yusir sama sih deg-degan. Masa sok tahan 28 halaman saya. Speaking now gitu. Hah? Oh, jangan. Dasar gadis-gadis. Abi teh hilap deui nim teh. Kita talar nih teh. Tahu Tiara? Ya? Oh ya. Tiara kelas tuh. Oh Bu Teh Hana jantenkeun host ya. Host iya bahasa Inggris. Iya bade yuk. Oke. Kabdi kan? Dan moderator Pak Iwan dan pemakirin. Siap.
Tes. Kawitan wae teh. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Yang kami hormat Bapak Profesor Dr. Ali Nurdin, yang kami hormat rekan-rekan seperjuangan di MPI non Reg B. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita presentasi bahasa Inggris, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan kita, yaitu mata pelajaran studi naskah bahasa Inggris, yang mudah-mudahan kali ini kita akan mendapatkan ilmu dan juga bekal buat kita nanti di masa depan. Nah, untuk materi kali ini, presentasi kali ini adalah sama saya Sudagat dan juga Pak Setiawan yang akan menyampaikan teks naskah bahasa Inggris yang sudah menjadi tugas kita untuk dipresentasikan kepada rekan-rekan dan juga kawan-kawan semua. Baik, kita langsung saja untuk mengefektifkan waktu kita bersama. Sebelum nanti dibahas oleh Bapak Iwan Setiawan, maka saya akan membacakan sedikit tentang materi yang kali ini akan disampaikan. Tema kali ini, studi naskah bahasa Inggris adalah No Learning Loss in Sweden during the pandemic, evidence from primary school reading assessment. Artinya tidak ada kerugian pembelajaran bagi masyarakat di Swedia selama pandemi. Pembuktian berupa asesmen pembacaan tingkat sekolah dasar. Ini teliti langsung oleh Bapak Iwan Setiawan dan juga saya sendiri, Tik Sudrajat. Baik, untuk bahasan kita, yang pertama kita meneliti artikel tersebut tentang grammar artikelnya. Yang kedua, paragraf bahasa Inggris yang diterjemahkan. Yang ketiga, inti dari artikel tersebut. Yang keempat, komentar kelebihan dan kekurangan artikel. Yang kelima, setuju atau tidak setujunya argumen penulis tentang artikel tersebut. Yang keenam, kontribusi artikel terhadap disiplin ilmu, terutama manajemen pendidikan Islam. Baik, langsung ke yang pertama, kita akan membacakan paragraf yang pertama. Nah, untuk itu saya silakan kepada Pak Iwan Setiawan yang akan membacakan paragraf yang pertama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, kawan saya Pak Entik Sudrajat, dan rekan-rekan saya di MPI ini. Wabil khusus Prof. Ahmad Ali Nurdin, MA PhD, izinkan saya untuk menyampaikan hasil analisis isi artikel yang pada hari ini, siang ini, kebetulan kelompok kami ini membahas tentang jurnal internasional tentang, kalau di judul bahasa Inggrisnya No Learning Loss in Sweden during the pandemic, evidence from primary school reading assessment. Jadi tidak ada kerugian pembelajaran atau tidak ada kehilangan pembelajaran di negara Swedia selama pandemi. Pembuktian berupa assessment atau penilaian membaca tingkat sekolah dasar. Saya coba untuk membacakan teks dalam bahasa Inggris di paragraf pertama, nanti dilanjut oleh kawan saya Pak Entik di paragraf kedua. Ini mengenai teks dan grammarnya sekaligus. Since March 2020, the COVID-19 pandemic has had a great impact on all aspects of society globally. But different countries have chosen different strategies when trying to limit the spread of the coronavirus.
School closures affected over 19% of the world students early in the pandemic, UNESCO 2020, and 1 year later, almost half of the world students were still affected by partial or full schools closures. UNESCO 2021b, UNESCO 2021a lists many negative consequences of school closures, including interrupted learning, and research shows that this is especially true for the younger and the most disadvantaged students. Alban Conto et al. 2021, Azevedo et al. 2020, who might have learning challenges and or not have access to AG tools and internet access for online learning or help from caregivers. Even without school closures, however, the pandemic might affect student well-being and learning. This study aims to compare reading skills before and during the pandemic in primary school children, grades 1 to 3 in Sweden, a country that chose to keep preschools, primary schools, and lower secondary schools, often during the COVID-19 pandemic. Grammarnya, since March 2020, itu verb, the COVID-19 pandemic subject has had verb, a great impact object on all aspects of society globally, verb, but different countries subject have chosen verb, different strategies object when trying verb to limit the spread of the coronavirus object, school closures subject, affected verb, over 19 observer student object early in the pandemic, adverb, and 1 year later, adverb, almost half of the world students subject were still affected verb by partial or full school closures object. UNESCO subject lists verb many negative consequences adverb of school closures object, including interrupted learning adverb and research subject shows object that this is especially true adverb for the younger and the most disadvantaged students object, who might have verb learning challenges and or not have access object tools and internet access for online learning or help from caregivers adverb, even without school closures. However, adverb, the pandemic subject might affect verb, student well-being, and learning object. The study subject aims verb to compare verb, reading skill object before and during the pandemic adverb in primary school children grades 1 till 3 in Sweden object, a country subject that chose verb to keep preschool, primary school, lower secondary school object open during the COVID-19 pandemic adverb. Baik, kemudian terjemahannya paragraf 1. Sejak Maret 2020, pandemi COVID-19 telah memberikan dampak atau pengaruh yang besar di berbagai aspek sosial secara global. Tetapi setiap negara memiliki cara atau strategi yang berbeda-beda untuk menghentikan penyebaran virus corona. Penutupan sekolah telah mempengaruhi lebih dari 90% para pelajar di seluruh dunia pada awal masa pandemi. Ini menurut UNESCO 2020. Dan 1 tahun kemudian, hampir setengahnya siswa di dunia masih terdampak melalui sebagian atau full penutupan sekolah-sekolah. UNESCO mendata atau melis bahwa banyak konsekuensi negatif dari penutupan sekolah, termasuk pembelajaran yang terganggu. Dan riset menunjukkan bahwa ini adalah fakta yang sangat penting bagi anak usia muda dan banyaknya siswa yang dirugikan.
menurut Alban dan kawan-kawan 2021. Yang mungkin memiliki tantangan belajar dan atau tidak memiliki akses ke misalnya peralatan dan akses internet untuk belajar online atau membantu para pengasuh anak. Bahkan tanpa penutupan sekolah-sekolah pun, bagaimanapun juga masa pandemik mungkin mempengaruhi belajar dan kebahagiaan para siswa. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan keterampilan membaca baik sebelum dan selama pandemi di sekolah dasar, khususnya kelas 1 sampai 3, kelas 1, 2, 3 di Swedia, yaitu sebuah negara yang memilih untuk mempertahankan sekolah dari mulai TK, SD, dan SMP, yakni sesuai peraturan pendidikan untuk anak usia 1 sampai 15 tahun, untuk tetap buka selama masa pandemi. Baik, next, paragraf kedua oleh Ustadz Dik, maka. Baik, untuk paragraf kedua saya katakan during the pandemic for the 2020 Komiknya benar kan? Mohon maaf ya, Bud. Early mornings of effects of school, closure during the pandemic for the 2019 Ya. 2020 school year. So retrograde projection. Lewat ya. People should estimate from the absent things. Literature of as well as summer learning loss data and predicted that the negative effects on reading for us student would correspond to starting US student Amerika maksudnya. Amerika ya. Yeah. For US student would correspond to starting school in fall with 2020. 63 to 68% of the typical learning gains. Reviews longitudinal data on reading from US children in kindergarten and first grade children to model reading growth during the summer months when schools are closed. When schools are closed, to then estimate the effect of school closures during the pandemic, similar to Kuffel. Their models showed that students in grade I would start the fall semester of 2020 with 30% reading ability and issue. Baik, itu paragraf yang pertama. Paragraf yang kedua, terjemahnya untuk grammarnya. Element during the pandemic, effort, thought, projection, object, subject, for estimate from the absent taste, literature, object, as summer learning data effort and projected that the negative effect subject on reading for US students. Subject would correspond to starting school in fall 2020 with 63. Ya, 63. Yeah, 68% of the typical gains effort subject of longitudinal data object on reading from US in
garden and first grade children object to model the verb growth during the summer months when schools are closed. Adverb to then estimate the effect of school closures during the pandemic. Adverb similar to cover. Adverb their models subject so a verb that started with one object would start the first semester of 2020. Adverb 30% less than usual adverb. Terjemah pada bulan kedua. Pada tahun 2020 sampai 2021, data dunia nyata tentang pembelajaran selama pandemi dari negara-negara yang siswanya mengalami penutupan sekolah sudah mulai dipublikasikan. Hasilnya, misalnya efek yang ditimbulkan dari penutupan sekolah tergantung pada bagaimana sistem pendidikan sekolah yang bersangkutan dikelola, seperti akses jalan pintas yang meliputi pengetahuan tentang keluarga selama pandemi dan lain-lain. Oleh karena itu, sebenarnya tidak mudah untuk membandingkan hasil penelitian antar negara. Namun, beberapa penelitian telah mengkonfirmasi bahwa penutupan sekolah memang berdampak negatif pada siswa dengan latar belakang ekonomi rendah. Saya kirim dua Siswa selalu kirim dua file yang terbaru. Demikian terjemahan paragraf yang kedua. Pak, itu Pak, PPT terakhir yang dipakai yang pertama. Tadi rumah, tadi ayah US dari kindergarten bisa. Ya. Maaf Pak. Mananya? Keluar. Karena terjemahan. Bapak dia tersedia kan? Pembahasan. Cukup kan? Nanti dia cari apa? Oh iya. Baik, untuk terjemah paragraf yang kedua, model-model akibat penutupan sekolah selama pandemi untuk tahun ajaran 2019-2020 menunjukkan proyeksi yang agak suram. Kuflet dan kawan-kawan tahun 2020 telah menggunakan estimasi dari tingkat ketidakhadiran dalam aktivitas literasi serta berdasarkan data kerugian pembelajaran selama musim panas, dan ia memproyeksikan bahwa efek negatif dalam membaca bagi para pelajar Amerika akan terus berlangsung sampai mulai sekolah pada musim gugur tahun 2020 dengan 63-68% dari pencapaian pembelajaran yang khusus. Ini menurut BAO 2020. Sebelumnya sudah pernah menggunakan data longitudinal yang isinya tentang kegiatan membaca dari anak-anak TK dan anak kelas 1 SD di Amerika dan menjadikannya contoh perkembangan dari kegiatan membaca selama bulan-bulan di musim panas ketika sekolah ditutup, untuk kemudian memperkirakan dampak penutupan sekolah selama pandemi. Ini cukup serupa dengan TOEFL tahun 2020. Model mereka menunjukkan bahwa siswa kelas 1 akan memulai semester musim gugur tahun 2020 dengan peningkatan kemampuan membaca 31% lebih sedikit dari biasanya. Nah, itulah terjemahan paragraf yang kedua. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Iwan Setiawan. Oh ya. Lanjut. Terjemahnya. Ini
Ya, Karena ya grup berikut. siap. Lanjut dengan isi artikel jurnal. Ini hasil pemindaian dari terjemahan yang memang cukup panjang. Kita coba untuk mengambil poin-poinnya saja. Isi artikelnya yaitu tentang Swedia itu tetap menyelenggarakan layanan pembelajaran secara offline, luring, untuk sekolah pendidikan dasar, baik tingkat SD, tingkat TK, SD, SMP. Di saat pandemi dan negara-negara lain justru melakukan penutupan terhadap sekolah-sekolahnya. Beberapa penelitian telah mengkonfirmasi bahwa penutupan sekolah memang berdampak negatif pada siswa dengan latar belakang ekonomi rendah, siswa slow learner, dan siswa usia muda. Apa yang dilakukan Swedia dengan tetap dibukanya sekolah di saat pandemi agar tidak mengalami yang disebut learning loss, kehilangan atau kerugian pembelajaran. Hal menarik adalah Swedia mempersiapkan kegiatan pembelajaran secara tatap muka tersebut. Ternyata pemerintah Swedia melalui Departemen Pendidikannya memfokuskan pembelajaran pada aspek membaca. Mengingat dampak jika masa pandemi berpengaruh terhadap tingkat kemampuan membaca anak-anak di Swedia, akibat pembelajaran dilakukan secara WFH, atau bahasa Indonesia BDR, belajar dari rumah. Selain itu, pemerintah juga meyakini berdasarkan hasil riset ilmiah menunjukkan bahwa tingkat paparan virus corona terhadap anak-anak usia sekolah dasar tergolong sangat rendah, berbeda dengan usia dewasa. Untuk menjaga mutu pendidikan, dalam hal ini kemampuan membaca, pada siswa sekolah dasar ada sebuah lembaga nirlaba namanya Legileksi, yaitu organisasi dengan misi utamanya adalah agar semua siswa Swedia mampu membaca. Legileksi memberikan dukungan berbasis data bukti pada pengajaran literasi dini kepada guru melalui portal online dan e-book serta alat penilaian online yang dikembangkan oleh para peneliti yang memungkinkan guru untuk melihat dalam jangka panjang bagaimana perkembangan siswa dalam keterampilan pra membaca, pengucapan bahasa, dan kemampuan literasi. Semuanya disediakan tanpa biaya. Alat penilaian yang digunakan saat ini menargetkan guru kelas 1 sampai kelas 3 dengan jumlah peserta 147.215 siswa yang gurunya pernah mendaftarkan kelas mereka untuk Legileksi. Metode penelitiannya yaitu tesnya mengukur kemampuan pengolahan kata dilakukan secara individu di bawah pengawasan tes leader atau guru di sekolah peserta. Tes terdiri dari 144 kata umum dengan panjang dan kesulitan yang semakin meningkat seiring pencapaian yang dicapai. Di korelasi tes-tes ulang yang dilakukan untuk kelas 1 sampai 3 itu rata-rata 0,87 sampai 0,88. Kemudian indeks sosial ekonomi atau disingkat SEI untuk setiap sekolah yang diterbitkan Departemen Pendidikan Swedia untuk latar belakang sosial ekonomi siswa ya yang digunakan oleh indeks sosial ekonomi setiap sekolah. Model statistik untuk SEI ini dibuat oleh Statistik Sweden yang mana mencakup banyak aspek latar belakang sosial ekonomi siswa, diantaranya tingkat pendidikan yang tertinggi, orang tua pengasuh, total pendapatan rumah tangga, keterangan jelas apakah pengasuh menerima tunjangan sosial atau tidak, apakah siswa tinggal bersama kedua orang tuanya, status sosial ekonomi di perumahan mereka, tahun awal saudara kandung. Sekolah dengan lebih banyak siswa dari latar belakang sosial ekonomi yang kurang beruntung atau rendah mendapatkan nilai SEI yang lebih tinggi dan alokasi dukungan ekonomi yang lebih tinggi dari pemerintah Swedia. Tes pemahaman membaca. Ini waktu tes dibatasi hingga 7 menit ya teknisnya. Kemudian skor maksimum itu adalah 18. Dan korelasi tes ulang yang dilakukan untuk kelas 2 sampai 3 adalah rata-rata 0,77 sampai 0,78. Jadi tes ini tujuannya untuk mengukur kemampuan siswa menemukan informasi dari apa yang ada di dalam sebuah paragraf bacaan dan membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan dari dua hal yang mencakup bacaan atau makna yang tersirat. Ini tabel rekan-rekan bisa dilihat di makalah yang sudah di-share. Tabel 1, tabel 2 semuanya menunjukkan tingkat capaian tes yang dilakukan di 4 musim di negara Eropa, Swedia.
musim dingin panas ya. Oke, intinya adalah yang menarik bagaimanapun kemampuan membaca seluruh sampel siswa di kelas di sekolah dengan tentang nilai SEI yang lengkap dan sub pertanyaan pertama kami yaitu apakah nilai membaca lebih rendah selama pandemi dibandingkan sebelum pandemi. Untuk menyajikan ikhtisar data cross seksional itu nilainya 97,073. Tabel 1 menyajikan rata-rata dan standar deviasi untuk pemahaman kata dan pemahaman bacaan. Kemudian tabel 2 untuk setiap periode ujian dan tahun akademik, hasil yang disajikan dalam ikhtisar pada tabel 1 adalah skor membaca rata-rata, penguraian kata dan pemahaman bacaan selama 4 periode pengujian selama pandemi, yaitu musim semi 2019 hingga musim semi 2021, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena arah perbedaan antar tahun tidak menunjukkan kerugian belajar selama pandemi. Ini lanjut ada tabel 3 juga bisa dipelajari, terlalu panjang dan tingkat kerumitannya memang agak tinggi ya, dipindai membacanya. Kemudian penelitian selanjutnya adalah tentang kemampuan membaca siswa di sekolah yang melayani sebagian besar rumah tangga yang berstatus sosial ekonomi rendah. Dengan menjawab sub pertanyaan yang sama dengan siswa yang berstatus sosial menengah dan tinggi. Ini ditunjukkan di tabel 3 dan 4 hasilnya. Rata-rata dan menunjukkan rata-rata dan standar deviasi untuk decoding kata dan pemahaman bacaan pada subset siswa dari sekolah dengan skor indeks sosial ekonomi 130 atau lebih tinggi. Proporsi siswa yang mengikuti kurikulum bahasa Swedia sebagai bahasa kedua lebih tinggi daripada seluruh mapel. Kemudian hasil tersebut juga sebetulnya tidak serta-merta mendukung adanya kerugian belajar akibat pandemi. Di kelas 1 dan 2, skor decoding kata dan pemahaman bacaan secara konsisten sedikit lebih tinggi pada periode ujian selama pandemi. Dan di kelas 3, skornya sangat mirip dari tahun ke tahun. Tetapi ada lebih banyak variasi di tahun mana yang memiliki angka rata-rata tertinggi. Nah, kesimpulannya, Ustaz, Baik, rekan-rekan semua, untuk kesimpulan dari hasil riset atau penelitian tentang isi artikel tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa keterampilan membaca siswa sekolah dasar tidak terpengaruh secara negatif oleh pandemi walaupun sekolah tetap dibuka di Swedia. Yang terpenting, data dari gelombang pertama pandemi menunjukkan bahwa kejadian COVID-19 yang parah pada anak-anak prasekolah dan siswa sekolah dasar di Swedia sangat rendah meskipun sekolah tetap dibuka. Kami menyimpulkan bahwa tidak ada bukti valid adanya kerugian belajar pada siswa sekolah dasar di Swedia, dan kami tentu saja tidak mengklaim 100% bahwa pandemi COVID-19 tidak berdampak negatif pada kemampuan membaca setiap siswa sekolah dasar Swedia. Karena mungkin saja ada data lain yang menjadi milik negara dan tidak dibagikan kepada kami. Selanjutnya, berdasarkan data survei penelitian, dapat kami katakan bahwa tingkat inklusi siswa secara keseluruhan sangat mirip antar tahun. Dan proporsi siswa dengan skor pendekodian kata kelas 1 SD tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, atau dengan kata lain tidak ada perubahan drastis yang terjadi. Distribusi nilai tes secara umum hasilnya cukup stabil. Kami menyimpulkan keterampilan membaca siswa sekolah dasar di Swedia tetap stabil selama pandemi. Kesimpulan yang sama berlaku untuk siswa dari latar belakang yang kurang beruntung. Mengingat studi internasional tentang keterampilan membaca pada siswa yang lebih muda selama pandemi, dapat kami simpulkan bahwa keputusan untuk tetap membuka sekolah menguntungkan siswa sekolah dasar di Swedia. Keputusan ini mungkin juga telah mengurangi potensi dampak negatif lain dari penutupan sekolah, terutama bagi siswa dari latar belakang yang kurang beruntung UNESCO 2021. Baik, rekan-rekan sekalian, inilah penelitian kami tentang naskah atau artikel studi bahasa Inggris, penelitian langsung dari dampak pandemi COVID-19 di Swedia dan juga pengaruhnya bagi dunia pendidikan. Untuk itu, pada rekan-rekan yang ingin bertanya ataupun menyimpulkan ataupun menambahkan, boleh ya. Pada rekan-rekan siapa?
Atau langsung ke materi yang kedua? Iya, langsung materi Oke. dua aja. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ada guna serta manfaatnya dan menjadi pembelajaran buat kita semua tentang proses pembelajaran di Swedia atau dampak positif dan negatifnya selama pandemi COVID-19 di Swedia. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran buat pendidikan kita bahwa di Swedia tidak terpengaruh yang sangat besar bagi dunia pendidikan tentang COVID-19. Itulah yang bisa kami presentasikan kawan-kawan semua. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila topik wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Posisi itu stop dulu, Pak. Iya ya kamera. Orang gila lah. Gila, sehana tayanya. Saya pulang. Malam. Maya. Pulang. Orang gila. Sosialnya. Lanjut. Kalau sahabat Pasir kapalun. Langsung aja tapi di status dari mau ditulis saja dia. Terhormat alih kedua. Oh, di dia aja. stop. Mau cahana. Karangga heula. Klik karangga. Luhur. Mana. Dia. Video. Make host. Itu make host. Yes. Oke. Sampai sidang setengah video. Kalau ada sudah mau bahasa Inggris. Benernya, kalau bahasa Inggris mana? Berarti punya lira. Nyali rasa paragraf. Makanya. Gade. Ringan bantu mah tapi kan tidak boleh ini. Berarti enggak. Dia moderator dia nggak paragraf. Iya. Satu paragraf cuma apa gitu. Biar cepat. Balik kemana? Balik ke People miss people. Mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah mabadu alhamdulillah pada hari Sabtu ini, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkuliah secara online. Mudah-mudahan ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya bersama Pak Sidik Jailani yang kebetulan hari ini tidak masuk karena ada lain hal, akan membahas mengenai jurnal
yang berjudul People Meets People, a Study of School Leadership and Management in the Four Nations of the United Kingdom in the early stage of the COVID-19 pandemic. Yang pertama ada identitas artikel. Identitas artikel ini membahas mengenai identitas yang ada dalam artikel ini. Yang pertama ada judul artikel People Meets People, a Study of School Leadership and Management in the Four Nations of the United Kingdom in the early stage of the COVID-19 pandemic. Artinya orang merindukan orang, sebuah studi tentang kepemimpinan dan manajemen sekolah di 4 negara di Inggris pada tahap awal pandemi COVID-19. Ya, penulisnya yaitu Gary Beacom, Moira Bull, Linda Clark, Lorna Hamilton, dan Janet Harvey. Tahun terbit tahun 2021, penerbit email Education Management Administration and Leadership, Jurnal Sage. Jumlah halaman 18 halaman. Pertama ada paragraf 1. This paper contribute, langsung dengan grammar. Ya. This paper yaitu subject contribute for knowledge program about, baca dulu, ganti lagi sini lah, kita lihat. This paper contributes to knowledge about leading and managing school in social crisis condition caused by the COVID-19 pandemic, which led to protracted school closure within the United Kingdom. We adopted a straightforward definition of leadership and management, where leadership is identifying what it takes to be doing the right job, and management is doing that job right. The paper uses head teachers' individual voice and lived experience to examine the initial strategies and operational response of school leaders in the front line of mitigating the impact of the public health crisis in school education across the four nations: England, Northern Ireland, Scotland, and Wales, which constitute the United Kingdom. Untuk gambarnya, this paper subject contributes verb to knowledge program about leading and managing school in social crisis condition caused by the COVID-19 pandemic, which lead verb to protracted adjective school closure within the United Kingdom. We subject adopted verb a straightforward definition of leadership and management, where leadership verb is identifying verb while it subject takes verb to be doing the right job, and management is verb doing that job right. The paper subject use a teacher verb, individual voice, and life experience to examine the initial strategic verb and operational response of school leader in the front line of mitigating the impacts of public health crisis in school education. Untuk terjemahannya, makalah ini berkontribusi pada pengetahuan tentang memimpin dan mengelola sekolah dalam kondisi krisis sosial yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, yang menyebabkan penutupan sekolah yang berlarut di dalam wilayah Inggris Raya. Kami mengadopsi definisi langsung dari kepemimpinan dan manajemen, di mana kepemimpinan adalah mengidentifikasi apa yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang benar, dan manajemen adalah melakukan pekerjaan itu dengan benar
Makalah ini menggunakan suara individu kepala sekolah dan pengalaman hidup untuk memeriksa tanggapan strategis dan operasional awal para pemimpin sekolah di garis depan dalam mengurangi dampak krisis kesehatan masyarakat dalam pendidikan sekolah, yaitu sekolah dasar, menengah, dan khusus di 4 negara Inggris, yaitu Irlandia, Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales yang merupakan Inggris. Dilanjutkan pada isi dan inti artikel, yaitu jurnal ini membahas pada penjelasan mengenai pemimpin dan kepemimpinan di masa yang belum pernah terjadi, yaitu disebabkan pandemi COVID-19, di mana pembelajaran dilaksanakan di rumahnya masing-masing dan tidak ada pembelajaran di sekolah. Nah, ada beberapa rumusan masalah yang ingin diketahui dalam artikel ini, yaitu bagaimana kepala sekolah di berbagai lingkungan sekolah memimpin pada saat krisis. Nah, studi ini difasilitasi dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kepala sekolah menegosiasikan hubungan di saat krisis? Yang kedua, bagaimana kepala sekolah menegosiasikan jaringan internal dan eksternal pada saat krisis? Yang ketiga, nilai-nilai dan sikap apa saja yang mendasari praktik kepemimpinan mereka. Selanjutnya ada tujuan artikel yang difokuskan pada 5 tema. Yang pertama ada harapan dan tekanan eksternal pada masa krisis tersebut. Yang kedua, kekuasaan dan otoritas pada masa krisis. Yang ketiga, nilai dan sikap yang dikembangkan pada pembelajaran online. Yang keempat, komunikasi atau meningkatkan hubungan melalui pembelajaran jarak jauh tersebut. Dan yang kelima, melampaui ketahanan sehari-hari atau ketahanan dalam ambiguitas situasional. Selanjutnya ada 5 poin yang tadi. Yang pertama ada harapan dan tekanan eksternal, yaitu meningkatnya jalur yang digunakan kepala sekolah untuk mempelajari informasi penting membutuhkan multitasking. Intinya harapan dari sisi eksternal menunjukkan bahwa sekolah harus lebih sigap dalam mendapatkan informasi dari luar, baik itu dari pemerintah ataupun dari informasi-informasi dari media sosial. Yang kedua, kekuasaan dan otoritas. Bentuk kekuasaan pada masa krisis ini yaitu kepala sekolah dalam masa krisis menggunakan model kepemimpinan terdistribusi, artinya kepemimpinan yang mendelegasikan kepada orang-orang yang lain yang dirasa mampu dan dirasa mumpuni untuk melakukan tanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut, sebagai upaya untuk mendapatkan pengalaman baru untuk pekerja tersebut. Yang ketiga ada nilai dan sikap. Pada saat krisis, nilai dan sikap sangat berat dilakukan karena pembelajaran melalui pembelajaran dari rumah atau tidak secara fisik bertemu secara langsung antara murid dan guru. Sehingga perlu adanya kepemimpinan moral yang kuat untuk mempertahankan rasa tujuan yang positif dan saling mendukung. Artinya dalam artikel ini ditunjukkan bahwa kepemimpinan sekolah pada saat krisis membangun suatu kepemimpinan kolegial, yaitu sebagai rasa atau sarana untuk meningkatkan bahwa sikap positif harus ditujukan kepada murid dan para pendidik. Yang keempat ada komunikasi dan meningkatkan hubungan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepala sekolah secara teratur menulis atau melakukan video atau melalui chat dengan sebagian anak yang mengalami kesulitan sosial. Artinya kepala sekolah pada saat krisis membangun kepedulian terhadap para peserta didik dan juga para pendidik sebagai upaya kepedulian dan dorongan untuk tetap belajar dengan semangat. Dan yang kelima ada melampaui ketahanan sehari-hari, ketahanan dalam institusional pada saat krisis atau ambiguitas situasional dengan prioritas dan tuntunan yang selalu berubah dari lembaga eksternal dan pemerintah. Sehingga kepemimpinan pada saat krisis perlu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Karena situasi yang berada pada ketidakpastian.
dan juga staf dan kepala sekolah harus mengikuti program. Sehingga dari hal itu ternyata ada manfaatnya juga yang mungkin memiliki manfaat yang besar. Banyak pembelajaran melalui WhatsApp, Zoom, dan YouTube mungkin masih bisa berlangsung sampai sekarang. Kelebihan artikel memiliki abstrak yang cukup jelas. Yang kedua memiliki susunan yang bagus dan dari tadi. Yang ketiga penggunaan bahasa yang bagus dan mengenai. Yang keempat memiliki peta konsep di akhir. Yang kelima memiliki data-data yang sangat jelas. Jaringan? Ya, jaringan. Ini siapa? Bu Hana, hostnya, host. Ke ibu lagi. Oh, Alikeun deui, Pak. Ya, klik yang kanan, make host. Ya, yang kelima memiliki data yang ditampilkan sangat jelas dan mudah dipahami oleh pembaca, dan yang keenam setelah poin terakhir dalam referensi ada biografi mengenai penulis. Ada biografi mengenai penulis. Adapun kekurangan artikel, yaitu data disajikan merupakan sekumpulan data laporan yang dikumpulkan pada saat tertentu dalam waktu tertentu oleh sejumlah kecil kepala sekolah, sehingga data memiliki kemungkinan tidak akurat. Dan yang kedua, pengumpulan data melalui wawancara untuk jurnal ini dilakukan secara virtual melalui video conference, sehingga peneliti tidak melihat langsung kondisi lingkungan sekolah. Inilah yang menjadi kekurangan data tersebut. Yang selanjutnya, setuju dan tidak setuju dengan argumen penulis. Jawabannya adalah setuju, karena pembahasan ini diawali dengan judul jurnal People Means People yang menunjukkan pada kerinduan pada pembelajaran yang tatap muka. Karena pembelajaran secara online merupakan suatu pekerjaan yang sangat besar, namun secara isi jurnal tersebut bisa dipraktikkan seperti meningkatkan kemampuan IT para pendidik dalam lembaga pendidikan. Dan poin terakhir itu mengenai kontribusi artikel terhadap disiplin ilmu, yaitu kontribusi artikel ini untuk disiplin ilmu manajemen pendidikan Islam adalah untuk memberikan pengetahuan bahwa pemimpin dan kepemimpinan di masa sulit perlu mengikuti strategi-strategi yang ada dalam artikel ini, meliputi kepemimpinan yang adaptif terhadap perubahan zaman dan mengikuti perkembangan baru yang terjadi, sehingga seorang pemimpin bukan menghindari kemajuan teknologi tersebut, tetapi bagaimana seorang pemimpin harus memanfaatkan kemajuan tersebut. Selain itu, seorang pemimpin di masa sulit harus memiliki moral yang baik yang ditularkan kepada staf pendidik dan peserta didik untuk menguatkan mereka dengan energi-energi positif. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada
Ditutup ya, Pak. Foto dulu, terus tutup. On cam. Fahmi biar kemana ke masjid? Satu, dua. Terus? Kalau pagi sih jurnal lagi. Tapi kudu jurnal bahasa Inggris. Ya nggak apa-apa. Baiklah, alhamdulillah kawan-kawan semua, pada kesempatan kali ini kita sudah presentasi 2 kelompok, kelompok 9 dan kelompok 10. Mudah-mudahan pilihan kali ini kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan kemanfaatan buat kita semua khususnya. Dan mohon maaf bisa berasanya apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kami sebagai yang mempresentasikan. Ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.